Pada pagi hari ini saya akan sampaikan tema kebenaran firman Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini janji Tuhan bagi umat pilihan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bahkan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Mengapa Tuhan mengatakan jangan bimbang? Karena Tuhan berjanji menyertai, melindungi umat yang berharap kepada Tuhan. Jadi artinya ikut Tuhan ini ada perlindungan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9 sampai 11 dijelaskan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi firman Tuhan, mengapa mengatakan jangan takut? Karena dia mengatakan, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Tuhan lindungi kita dari segala masalah di dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita tidak bisa menghindar dari persoalan. Kita tidak bisa menghindar dari penyakit. Tapi firman Tuhan berjanji bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berharap kepada Tuhan, di situ Tuhan berjanji memberikan perlindungan. Jadi di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berserah kepada Tuhan, disitulah kita akan merasakan kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi banyak orang takut mengandalkan Tuhan. Banyak orang takut untuk berharap kepada Tuhan. Karena mungkin menurut pribadinya, dia merasakan, aduh, saya kan mengandalkan Tuhan ini kan sepertinya bagaimana ya? Karena dia itu belum pernah merasakan lawatan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia meragukan Tuhan. Padahal iman itu ialah ketika kita mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Ketika kita belum mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan berjanji memberikan perlindungan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi dilindungi dari apa kalau kita mengandalkan Tuhan? Dilindungi dari kuasa gelap. Dilindungi dari rencana jahat manusia yang tidak bertobat. Jadi banyak sebenarnya di dalam dunia ini yang orang, walaupun kita baik, belum tentu orang tersebut suka sama kita. Makanya di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 di situ dijelaskan. Saya bacakan buat kita semua. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Di sini firman Tuhan berjanji memberikan perlindungan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, kita menganggap bahwa kita sanggup menanggung semua masalah itu, Tuhan pun tidak akan campur tangan dalam hidup kita. Sekarang di dalam hidup ini, sebenarnya bukan Tuhan yang punya masalah, tapi kita yang punya masalah. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita yang punya persoalan, Tuhan nggak pernah punya persoalan. Kita yang mengalami sakit penyakit, Tuhan nggak pernah sakit.
Jadi sebenarnya Tuhan menawarkan pertolongan karena Tuhan mengasihi kita. Tapi banyak orang Kristen meragukan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya dia berusaha menyelesaikan semua persoalan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan sudah membuat bahwa semua yang ada dalam dunia ini ada batasannya, termasuk manusia. Tuhan berikan kita pikiran, Tuhan berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Itu sudah Tuhan buat batasannya. Jadi di luar batasan manusia, di luar kemampuan manusia, itu bagian Tuhan. Amin. Dalam Matius 11 ayat 28 firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan tawarkan pertolongan. Kepada siapa Tuhan tawarkan pertolongan ini? Kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang berbeban berat. Amin. Tapi bukan semua Tuhan tolong. Kepada orang yang menerima tawaran itulah yang Tuhan tolong. Kalau Tuhan mengatakan mari, tentu kita datang, kita respon akan tawaran Tuhan itu. Kalau kita, ada orang menawarkan pertolongan kepada kita, mungkin dalam hal pinjaman. Kalau kita membutuhkan sesuatu dari orang tersebut, bukan orang tersebut datang ke rumah kita. Tapi kalau kita yang membutuhkan orang tersebut, mungkin kita membutuhkan suatu pinjaman, ya kita yang datang ke rumah orang tersebut. Amin. Jadi kalau kita yang butuh Tuhan, kita yang datang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang datang kepada kita. Kita yang butuh diselamatkan, ya kita yang datang sama Tuhan dong. Kita yang butuh berkat, ya kita yang datang sama Tuhan. Kita yang sakit, ya kita yang datang sama Tuhan. Ini sudah sakit, sudah banyak, sudah bangkrut, nggak punya apa-apa. Sudah banyak persoalan, itu pun tetap tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia meragukan Tuhan di dalam imannya. Haleluya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan menawarkan pertolongan kepada kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berserah kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sekarang, apa syaratnya supaya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Syaratnya ialah kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Syarat mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Amin. Sebab di dalam Yakobus pasal 15 ayat 16b, Yakobus pasal 15 ayat 16b, di situ dijelaskan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi mengapa kita perlu hidup benar? Supaya ditolong Tuhan. Apa syaratnya supaya kita ditolong Tuhan? Kita harus hidup benar. Supaya doa kita itu berkuasa. Supaya doa kita itu diterima sama Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 tadi, 16b tadi mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau hidup kita nggak benar, doa itu tidak punya kuasa. Doa itu tidak punya power. Amin. Jadi kalau kita ingin kuasa doa, kita punya kuasa doa, ya belajar kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar, mau bagaimana Tuhan jawab doa? Kita yang punya masalah, tentu kita yang butuh Tuhan. Kita yang sakit, tentu kita yang butuh Tuhan. Rumah tangga kita yang berantakan, tentu kita yang butuh Tuhan. Kita yang terancam keselamatan kita, tentu kita yang butuh Tuhan. Tapi orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, supaya doa kita ini sampai ke sorga. Firman Tuhan tadi mengatakan, kita harus belajar hidup benar di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi, ketika kita hidup benar, doa kita ini akan diterima oleh Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, bahkan ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan tampil menjadi pembela dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan membela kita. Jadi walaupun banyak manusia mereka yang jahat, merencanakan yang jahat dalam hidup kita, Tuhan akan balikkan keadaan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu membela diri ketika kita mendapatkan tekanan, ataupun ketika ada orang ingin menjahati kita, ketika ada orang ingin melakukan yang tidak baik kepada kita. Kita tidak perlu membela diri. Kita nggak perlu membela diri, karena ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Ada Tuhan yang siap untuk menjadi perisai dalam hidup kita. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan,
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Allah. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan, kita nggak perlu menuntut pembalasan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kalau ada ingin melakukan yang tidak baik kepada kita, firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang akan membalaskan. Malah firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan, cukup engkau berdiam diri saja anakku. Di dalam kitab Keluaran dijelaskan, cukup engkau berdiam diri saja anakku. Aku yang berperang untukmu. Tuhan yang berperang untuk kita. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja. Artinya kita hanya berdoa. Kalau Tuhan yang bertindak, saudara tahu, tidak akan ada yang merasa tersakiti. Tidak akan ada yang merasa tersinggung. Tidak akan ada orang yang merasa punya dendam. Karena kita tidak pernah menjahati orang. Tapi kalau kita membalaskan perbuatan orang yang tidak baik kepada kita, tentu akan ada orang yang tersinggung. Akan ada orang yang tersakiti. Akan ada orang yang membenci kita. Amin. Jadi Tuhan tidak ingin kita melakukan dosa itu. Makanya Tuhan mengambil alih apa yang seharusnya itu menjadi bagian Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan. Setiap ada orang yang ingin berlaku jahat kepada saudara. Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan memberikan kita perlindungan. Dia akan memberikan kita pertolongan. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Jadi ini adalah kisah Yusuf di tengah-tengah saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudaranya tersebut ingin membunuh dia. Dibuang ke sumur dan dijual kepada saudagar Mesir. Karena mereka merasa orang tuanya itu pilih kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sampai di Mesir, dia menjadi budak di rumah Potifar. Tapi karena Yusuf ini hidupnya selalu menjaga kekudusan. Dia berusaha untuk hidupnya benar. Karena firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi karena sewaktu dia menjadi budak di rumah Potifar, dan istri Potifar ingin mengajak dia untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu melakukan perzinahan. Yusuf menolak. Yusuf tidak mau melakukan dosa itu. Sebenarnya tidak ada yang melihat. Seandainya Yusuf lakukan pun tidak ada yang melihat pada waktu itu. Kenapa? Yusuf menolak. Karena Yusuf tidak ingin Tuhan jauh dari hidupnya. Seandainya pada waktu itu Yusuf melakukan perbuatan yang tidak benar, saya yakin hukuman yang diterima Yusuf di Mesir pada waktu itu ialah pasti hukuman mati. Karena pada waktu itu dia sudah dibuang ke dalam penjara. Tapi karena itu hanyalah fitnah istri Potifar. Di dalam penjara pun Tuhan berkati Yusuf. Bahkan Tuhan izinkan Firaun bermimpi. Dan akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi itu kecuali Yusuf. Dan itulah jalannya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itulah jalannya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan pada waktu itu datanglah musim kelaparan di seluruh negeri. Dan datanglah keluarganya dari tanah Kanaan ke Mesir untuk meminta gandum kepada penguasa Mesir pada waktu itu. Tanpa mereka sadari bahwa penguasa di Mesir pada waktu itu adalah saudara mereka sendiri.
Datanglah saudara-saudara Yusuf memohonkan supaya diberi gandum. Sampai di Mesir, Yusuf mengenal mereka. Apakah pada waktu itu tidak ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalas? Oh, sangat besar sekali. Tapi Yusuf nggak mau membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu. Malah dia ambil segi positifnya. Di dalam Kejadian pasal 50 tadi, dia katakan kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia mengatakan kepada saudaranya, tak usah kalian bersedih. Ini semua sudah direncanakan sama Tuhan. Tuhan izinkan kalian menjual saya ke Mesir. Mungkin itulah jalannya supaya bangsa kita hidup. Karena Tuhan tahu akan tiba musim kelaparan di negeri ini. Sehingga ketika kalian datang, karena saya penguasa di sini, jadi kalian aman dari yang namanya musim kelaparan. Datanglah terus. Di saat kalian membutuhkan gandum, datanglah ke sini. Haleluya. Dia tidak membalas perbuatan jahat saudaranya. Tapi dia mengatakan, apa katanya? Malah apa yang kamu reka-rekakan yang jahat selama ini, Tuhan sudah ubah menjadi kebaikan dalam hidup. Amin. Kadang-kadang perbuatan jahat seseorang, kalau kita hidup di dalam Tuhan, itulah jalannya Tuhan ubah menjadi kebaikan dalam diri kita. Nah, bisa juga sebelum dia melakukan itu, kita belum menerima berkat Tuhan. Tapi melalui perbuatan yang tidak baik yang dilakukan orang tersebut, Tuhan balikkan keadaan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Jadi bersama Tuhan, tidak ada yang tidak baik. Perbuatan jahat manusia pun bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Apalagi yang baik, pasti lebih baik lagi keadaan kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting saudara jangan mengandalkan kekuatan saudara. Kekuatan kita terbatas. Dan kalaupun ada orang yang melakukannya tidak baik kepada kita, kalaupun kita balaskan, itu bukannya menyelesaikan persoalan, tapi menambah persoalan. Sehingga besok-besok saudara sudah tidak bisa lagi komunikasi dengan orang tersebut. Saudara tidak bisa, kalau ketemu wajah, nggak bisa lagi lempar senyum satu dengan yang lain. Karena sudah ada kepahitan. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menjadi pembela kita, tidak akan ada kepahitan dalam hati orang tersebut. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia itu sedang dihajar sama Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, pembalasan adalah hakku. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan yang sudah membalaskan, mau ngomong apa kita? Dalam Roma pasal 12 ayat 19 tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membalaskan, tidak ada yang tersakiti. Amin. Tugas kita hanya berdoa. Doakan mereka supaya mereka dipulihkan Tuhan. Doakan juga mereka, orang-orang yang menyakiti hati saudara, supaya mereka juga diselamatkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan saya bagikan bagi saudara. Saya berharap supaya mulai kebenaran firman Tuhan ini hidup saudara dipulihkan dan diberkati Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Satu syaratnya supaya doa saudara dijawab sama Tuhan, hidup benarlah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan jelas sekali, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b tadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa doa ada dalam kebenaran. Ketika saudara tidak hidup benar, doa saudara tidak sampai ke surga. Amin. Makanya kami banyak mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang yang terikat kuasa gelap. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami berusaha untuk menjadi pelaku firman, supaya mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita naikkan pujian buat Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Dan di akhir live streaming ini saya akan berdoa buat saudara, buat nikah saudara, buat penyakit saudara, bahkan buat masa depan anak-anak saudara. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Silahkan bagikan siaran live streaming ini kepada
keluarga kita yang membutuhkan, ke grup-grup rohani, bahkan ke grup yang tidak rohani pun, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya video ini menjadi berkat. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.